Shalom, saudara. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur jika kita dapat berkumpul bersama-sama pada minggu hari ini. Di minggu yang keempat dari bulan ini kita masih dalam tema yang sama, yaitu tentang Passover. Paskah atau satu peristiwa yang perlu kita maknai tentang bagaimana Tuhan menderita di salib untuk dosa-dosa kita, tapi tidak berhenti di poin itu, tapi kita akan merayakan kemenangannya pada saat Dia bangkit. Nah, mari kita membuka ayat yang pertama yang akan menjadi intro atau pembuka dari perenungan kita pada pagi hari ini adalah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau tidak ada kebangkitan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka semua yang dilakukan, pemberitaan Injil, semuanya adalah menjadi sia-sia. Jadi kebangkitan adalah satu poin penting dalam iman Kristen. Kita tidak bisa memisahkan itu dari seluruh rangkaian peristiwa Paskah. Bukan hanya sekedar Kristus mati untuk dosa kita, tapi dia juga menang, dia bangkit atas maut. Jadi kalau kita tidak bisa memaknai kuasa kebangkitan Tuhan, seperti Rasul Paulus bilang bahwa semuanya menjadi sia-sia. Iman kita sia-sia, apa yang kita lakukan sia-sia jika Kristus tidak bangkit. Jika iman Kristen hanya kita maknai Tuhan yang mati saja, maka kita tidak punya kemenangan. Kita sulit untuk merasakan sukacita. Kita tidak tahu apa itu kebangkitan di dalam Kristus. Nah, inilah yang akan menolong kita untuk bersama-sama bagaimana jika Kristus yang bangkit itu harusnya berpengaruh dalam hidup saya. Dan bagaimana kita, boleh dibantu mungkin, bagaimana kita menghidupi kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang atas maut. Tapi bagaimana kita menghidupinya? Bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kita akan belajar itu dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai yang ke-12. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Saudara ayat yang kedua yang genap. Lalu kita akan selesai di ayat ke-12 dengan membaca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-24 dimulai dari ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 3, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika dia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin.
Pasal 24 ini adalah pasal yang menjelaskan, menarasikan, menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Di pasal 23 kita melihat kematian dan penderitaannya, dan kita melihat di pasal yang ke-24 bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Maka bagian khotbah ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah tentang mengikut Tuhan yang hidup. Mari kita perhatikan ulang ayat 1, 2, dan 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi para perempuan ini memilih waktu pagi-pagi benar pada hari Minggu, mereka memilih untuk datang ke kubur Yesus dengan sebuah harapan bahwa mereka akan bertemu dengan tubuh, jenazah atau jasad dari Yesus. Mereka datang dengan sebuah pengharapan bahwa nanti saya akan menjumpai tubuh Tuhan Yesus yang sudah mati, jasadnya dan jenazahnya, dan saya akan mengurapinya dengan rempah-rempah. Jadi di dalam perjalanan mereka, ini yang tertanam dalam pikiran mereka. Saya akan berjumpa dengan jenazah Yesus, saya akan berjumpa dengan jasad Yesus. Jadi hal ini menjelaskan bahwa para perempuan ini tidak expect, tidak mengharapkan, tidak tahu, enggak ngeh apa-apa tentang kebangkitan. Yang mereka inginkan, yang mereka harapkan adalah saya nanti ke kubur bertemu dengan tubuh Yesus yang mati. Dan kalau kita melihat ayat 2 dan 3, ketika mereka sampai ke kubur, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka berjumpa dengan sebuah kondisi yang mengagetkan. Kenapa batu penutup kubur ini sudah terguling, sudah terbuka? Kenapa tidak ada jenazah Yesus? Kenapa tidak ada jasad Yesus? Mereka terkaget dengan situasi yang mereka lihat di kubur. Mereka datang dengan sebuah pemikiran, saya akan berjumpa dengan jasad Yesus. Tapi waktu sampai di tempat itu, semuanya berubah, semuanya tidak seperti yang mereka harapkan. Dan yang menarik, ayat 4 dan 5. Mereka berjumpa dengan seseorang oleh karena anugerah Tuhan untuk menyampaikan apa yang seharusnya mereka dengar. Perhatikan ayat 4 dan yang ke-5. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Malaikat ini bertanya sekaligus memberi teguran kepada para perempuan yang datang ke kubur dengan memberikan kalimat pertanyaan, kenapa kalian mencari orang yang hidup di tempat orang yang mati? Kenapa kamu datang ke sini mencari Tuhan yang hidup di tempat orang yang mati? Dengan kata lain, mereka salah aksi, salah tempat, salah pengharapan. Mereka tidak tahu tentang apa itu kebangkitan. Nanti kita akan lihat apakah sebenarnya mereka tidak tahu sama sekali atau tidak. Tetapi terlepas dari kesalahan mereka untuk datang ke kubur Yesus, sebenarnya para perempuan ini adalah perempuan yang taat. Mari kita perhatikan ayat terakhir dari pasal 23 di dalam Lukas ini. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Di hari Jumat, kalau kita memperingati sebagai Jumat Agung, memang literal hari Jumat itu adalah bagaimana Tuhan disalib dan mengalami kematian. Lalu karena menjelang dari hari Sabat harus segera dikuburkan. Di hari Sabtu karena hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh kerja, nggak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh harus beristirahat karena itu hari yang dikhususkan kepada Tuhan. Dan mereka benar-benar menahan dirinya untuk tidak datang ke kubur Yesus. Lalu di hari Minggunya, di hari setelah hari Sabat, mereka memilih waktu paling awal. Ayat 1 tadi mengatakan
Pagi benar. Mereka nggak milih siang, nggak milih sore, nggak milih waktu yang sedang-sedang, tidak. Pagi benar mereka berangkat. Ini menjelaskan bahwa sebenarnya para perempuan ini adalah perempuan yang patuh pada peraturan, hormat pada hukum, dan takut Tuhan. Ketika guru yang mereka selama ini ikuti, dengarkan ajarannya, mereka terpukau dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan mujizatnya. Di hari Jumat itu mereka menjumpai Yesus yang menderita, terhina, disalib dan mati. Tapi karena hari Sabtunya hari Sabat, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pergi ke kubur, harus diam di rumah, harus beristirahat, menghormati hari Sabat, mematuhi peraturan pada waktu itu. Dan di hari Minggunya mereka berangkat pagi-pagi benar. Perempuan-perempuan ini adalah perempuan yang taat pada peraturan, hormat pada hukum, dan juga takut kepada Tuhan. Tapi hal yang berbahaya dari ketaatan semacam ini adalah ketaatan mereka bukan ketaatan kepada Tuhan yang hidup, tapi ketaatan pada Tuhan yang mati. Mereka taat, mereka berlari pagi-pagi benar, mereka berjalan untuk menjumpai jasad Yesus karena pengen bertemu dengan Tuhan yang sudah mati. Lalu bagaimana hal ini bisa relate dengan kehidupan kita? Apa yang membuat perempuan-perempuan ini ternyata adalah gambaran dari kita. Para perempuan yang taat, tapi mereka datang ke kubur Yesus dengan menerima teguran dan pertanyaan dari para malaikat, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bagaimana kita bisa relate dengan para perempuan ini? Yaitu dengan cara kita mengikut Tuhan yang mati dan bukan Tuhan yang bangkit dan hidup. Secara luar kita taat. Secara eksternal kita rajin ke gereja mungkin, kita rajin beribadah. Tapi di dalam hatinya penuh dengan kesuraman. Penuh dengan keraguan, pesimis, sinis, kesombongan, dan mungkin kebencian. Jadi kita datang kepada Tuhan, tapi kita memperlakukan Tuhan layaknya Tuhan yang mati. Jika kita datang kepada Tuhan dengan segala kesuraman hati kita, keraguan kita, pesimis kita, kesombongan kita, kebencian kita, itulah yang mendorong kita untuk tidak bisa berharap kepada Tuhan, tidak bisa berserah kepadanya, tidak bisa bersyukur kepadanya, dan tidak percaya kepadanya. Secara luar rajin, secara luar datang ke gereja, taat, tetapi di dalam hatinya tidak ada pengharapan, penuh keraguan, sinis, sombong, dan penuh kebencian. Jadi ketika datang kepada Tuhan, ketika ke gereja, ketika beribadah, sulit untuk bersyukur. Kenapa saya harus bersyukur? Ini semua hasil usahaku. Kenapa saya harus bersyukur kepada Tuhan? Ini adalah kerja kerasku. Kenapa saya harus berharap kepada Tuhan? Saya bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya punya channel, saya punya orang dalam, saya punya cara untuk menyelesaikan permasalahanku sendiri. Kenapa saya harus percaya kepada Tuhan? Karena gak ada yang bisa dipercaya selain diriku sendiri. Saya hanya percaya pada hasil kerja kerasku. Jadi ketaatan ini didorong dengan kesuraman hati. Atau mungkin yang lebih parah daripada itu. Kita duduk di tempat ini, tapi yang mendorong hati kita untuk bisa diam mendengarkan firman Tuhan, bukan sukacita, bukan damai sejahtera, tapi ketakutan, ancaman. Wah, kalau enggak ke gereja, gimana nanti hidupku banyak masalah. Ke gereja aja lah, supaya Tuhan menolong. Ya daripada enggak ngapa-ngapain. Kita ke gereja dengan sebuah dorongan hati tentang ketakutan dan ancaman. Jadi ketika para malaikat ini berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan ini juga datang kepada kita. Hai kamu, apakah kamu mengikut Tuhan yang bangkit dan hidup atau mengikut Tuhan yang mati?
Tuhan yang hidup membawa kita kepada kuasa kebangkitannya, membawa kita pada pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Kalau pengiringan kita kepada Tuhan hanya menghasilkan ketakutan, ancaman, tidak ada damai sejahtera, jangan-jangan selama ini kita tidak mengikut Tuhan yang hidup. Kita sama seperti para perempuan yang taat, yang datang ke kubur berjumpa dengan jasad Yesus. Ini sama seperti kalau kita punya teman, kerabat dekat, atau keluarga yang cukup dekat dengan kita. Lalu kalau orang itu meninggal, apa yang kita bisa lakukan? Meratapinya, bersedih, mengenang jasa dan kebaikannya saja. Sudah, itu aja yang bisa dilakukan. Tetapi kalau orang tersebut hidup, maka kita bisa bekerja bersama-sama, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa duduk bareng, kita bisa melakukan aktivitas bersama-sama. Dan inilah yang Tuhan sediakan tentang penyertaan. Kita datang ke gereja, tapi kita nggak percaya apa itu penyertaan Tuhan. Begitu keluar dari pintu ini, aku ya aku. Kerja, aku ya aku. Semuanya nggak ada tentang Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang dimana kita harus menaati peraturan hukum dan takut Tuhan. Tapi kalau keluar dari gereja ini, keluar dari hari Minggu ini, sudah nggak ada kaitannya tentang Tuhan, nggak ada kaitannya tentang pengharapan, nggak ada damai sejahtera, nggak ada kita bergantung kepada Tuhan, bergantung pada diri sendiri. Inilah saatnya kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah kita mengikuti Tuhan yang hidup atau kita sedang mengikuti Tuhan yang mati? Lalu bagaimana kalau kita tahu bahwa saya yang benar adalah mengikuti Tuhan yang hidup? Bagaimana caranya supaya saya dituntun oleh Tuhan yang hidup? Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu dengan mendengar suara firman yang hidup. Perhatikan ayat 6 sampai yang ke-9. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Jadi setelah pertanyaan tadi, ingatkah kamu dengan semua yang dikatakan Tuhan Yesus? Bahwa dia akan menderita, mati, dan bangkit di hari yang ketiga. Setelah mendengar suara itu, para perempuan ini di ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Pada waktu mereka berangkat, apa yang mereka dengar? Suara bahwa Yesus mati, aku harus menjumpai jasadnya. Tapi ketika mereka menjumpai semuanya berbeda, anugerah Tuhan datang lewat para malaikat ini, maka tiba-tiba mereka diajak untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Sontak saja dalam pikirannya teringat semua yang dikatakan Yesus. Bahwa dia akan menderita, mati, disalib, dan dia akan bangkit di hari yang ketiga. Teringatlah mereka, dan setelah mereka teringat, mereka kembali dalam kondisi yang berbeda. Mereka mengabarkan apa yang mereka terima. Saya kasih contoh. Bagaimana kita bisa mendengar firman yang hidup. Ketika kita 5 tahun yang lalu bersama-sama menghadapi satu pandemi yaitu COVID-19. Pemerintah menyarankan kepada kita untuk vaksin. Beberapa dari kita muncul suara dalam pikiran kita. Ya, ada suara dalam pikiran kita. Suara itu berkata begini. Vaksin ini adalah upaya pencegahan secara medis. Dan kalau aku melakukan ini bisa memberikan kekebalan atau imunitas untuk mencegah virus. Jika kita dituntun oleh suara ini, maka kita akan berangkat untuk divaksin. Tapi mungkin sebagian kita nggak punya suara itu. Suaranya beda. Suara dalam hati dan pikiran kita berkata demikian.
vaksin ini adalah teori konspirasi. Ini bukan upaya pencegahan pandemi, enggak. Sebenarnya itu adalah upaya antikris untuk menanamkan chip 666 dalam tubuhmu. Maka dia enggak akan berangkat, dia enggak akan bergerak untuk divaksin. Suara dalam diri kita, suara itulah yang menuntun kita untuk memilih, mengarahkan langkah kita, dan juga akan menentukan pilihan-pilihan yang kita ambil. Saya kasih contoh yang kedua, yang lebih relate mungkin, biar nggak kejauhan. Beberapa dari kita yang suka ke mall berbelanja, mungkin ibu-ibu, para perempuan gitu kan, ke mall lalu pas berjalan tiba-tiba matanya melihat ada satu tulisan besar, sale 50 plus 20%. Ternyata ada tas berwarna pink. Gitu. Lalu karena menarik, mendatangi tempat tersebut dan melihat, wah kalau dihitung-hitung harganya memang benar. Ini sale-nya, diskonnya 50 plus 20%. Murah banget ini. Maka ada suara di dalam diri kita berkata demikian, bahwa kamu kan sudah punya banyak tas. Lihat lemarimu, tasnya udah banyak, nggak usah beli. Kamu nggak butuh tas baru. Kamu punya tas yang cukup untuk kamu gunakan di dalam keseharianmu. Suara itu akan menuntun untuk tidak ke kasir dan melangkah menjauhi tas yang sedang diskon. Tapi mungkin beberapa dari kita berbeda. Suaranya berkata demikian. Wih, tasnya warnanya pink. Diskonnya 50 plus 20%. Murah banget ini. Coba kalau kamu pakai baju pink, celana pink, sepatu pink, jaket pink, tambah tas pink ini, maka kamu akan sangat cantik. Murah, enggak rugi. Jika suara ini yang didengar, maka dia akan melangkah ke kasir, membayarnya dan membawa pulang. Suara mana yang sering mengarahkan kita? Dan bagaimana kita bisa melihat suara firman yang hidup dalam hidup kita masing-masing. Saat kita mengalami mungkin permasalahan finansial. Kita merasa nggak cukup dengan apa yang kita punya. Lalu kita melihat orang lain, kita melihat tetangga kita, teman kita merasa kok aku kok gini-gini aja ya. Dia udah kesana ke situ, saya kok di sini aja ya. Maka akan timbul dua respon. Kita akan mematuhi peraturan atau tidak mematuhi peraturan. Saat kita tidak mematuhi peraturan, kita akan berkata demikian. Aku akan melakukan segala cara supaya aku bisa mempunyai semuanya. Sekarang udah nggak peduli legal, ilegal, benar, salah, dosa, nggak perlu. Saya pengen punya itu. Tapi suara yang berikutnya berkata bahwa, kenapa kamu pengen seperti itu? Kenapa kamu pengen menyamai dia? Apa arti dari hidupmu? Dua suara ini akan menuntun pada langkah yang berbeda, arah yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Atau mungkin kita yang sudah berkeluarga, tiba-tiba saja kita menjumpai pasangan kita, hari itu sangat menjengkelkan. Kita berjumpa dengan pasangan kita, suami atau istri kita, hari itu sangat nyebelin. Kita nggak suka, bahkan mungkin melakukan kesalahan yang menurut kita itu red flag, nggak bisa dimaafkan. Maka suara yang dalam hati kita mungkin berkata demikian. Sudah selalu tak layani, tak kasih kopi, tak buatkan semuanya. Kok kali ini kamu menyakiti hatiku? Cukup saya nggak kuat, kita cerai aja. Atau suara yang berkata demikian. Memang pasanganmu bersalah. Tapi bukankah engkau dipersatukan oleh Tuhan? Dua menjadi satu. Landasanmu mengasihi dia, landasanmu mengampuni dia, bukan berdasarkan dengan kemampuanmu, tapi karena engkau yang sudah dikasihi oleh Tuhan dan diampuni oleh Tuhan. Suara ini akan menuntut pada tujuan yang berbeda. Suara mana yang sering mengarahkan langkah kita?
Atau mungkin pagi hari ini saat kita mau berangkat ke gereja. Kita bangun mungkin jam 5, jam 6 pagi. Lalu kita, waduh, udah seminggu ini kerja, Senin sampai Sabtu. Mungkin lemburannya banyak, pekerjaannya banyak. Aduh, minggu-minggu kok ke gereja. Mancing aja enak. Udah capek Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pergi kemana lah, plesir, tamasya. Ini supaya nyegerin. Ke gereja malah tambah sumpek, nggak enak, nggak ketemu yang menyenangkan telinga, menyenangkan daging. Nggak usah ke gereja. Atau mungkin ada suara yang berkata kepada kita, hari ini harinya Tuhan. Ini hari Sabat di mana kamu bersekutu kepada Tuhan. Semuanya Tuhan sudah berikan di 6 hari dan khususkanlah hari ini untuk melayani Dia. Dia sudah mengasihi kamu dan hari ini waktu yang tepat untuk kamu datang ke gereja, bersekutu dengan teman-teman seiman, dan beribadah bersama-sama. Dua suara yang berbeda menuntun kita pada tujuan yang berbeda. Suara mana yang sering kita turuti? Suara firman yang hidup yang selalu membawa kita kepada kebenaran, atau suara yang lain yang membuat kita tambah hari tambah suram, tambah benci, tambah iri, tambah pesimis, tambah sinis, tambah menghina orang makin gampang. Suara mana yang seringkali menuntun langkah kita? Suara firman Tuhan yang hidup atau suara diri kita sendiri? Pada saat mendengar firman kali ini juga sama mungkin. Kita sedang berjuang, ada suara, aduh gak usah dengerin, gak usah biarin aja. Dah, kamu mikir yang lain, pikirin pekerjaanmu besok. PR-mu gimana, kamu udah selesaiin, gak usah dengerin. Gak usah fokus, biarin aja. Atau kita sedang berjuang, Tuhan ini suara Tuhan, ini suara firman Tuhan, aku mau dengar, aku mau menghidupinya. Suara firman yang hidup akan membawa pada kehidupan, pengharapan, dan damai sejahtera. Jika suara yang dalam diri kita membawa kita jauh kepada Tuhan, mungkin itu bukan suara firman yang hidup. Suara yang membawa kita pada jauh dari kemuliaan Tuhan. Jauh dari menyenangkan hatinya dan hanya menuruti keinginan kita sendiri. Kalau kita mengingat suara firman-Nya, maka itulah yang menolong kita untuk berjumpa dengan kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan yang hidup, firman-Nya juga hidup, bergema dalam hati dan pikiran kita. Mana yang kita ikuti? Suara mana yang menuntun langkah kita? Suara mana yang membuat kita memilih A atau B? Berangkat atau enggak berangkat? Lakukan ini atau itu? Suara mana yang selalu menuntun kita? Suara firman yang hidup akan mengubah kita. Perhatikan perempuan ini di ayat 1, dia datang dengan satu kondisi bahwa dia berduka dan dia datang ingin berjumpa dengan jasad Yesus. Tapi di ayat 9 mengatakan demikian. Dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Pertama datang ke kubur, suara yang membuat mereka mengingat akan Tuhan, suara yang membuat mereka mengingat firman yang hidup akan membawa mereka menjauhi kubur. Mereka tidak lagi mencari Tuhan yang mati. Karena Tuhan sudah hidup, Tuhan sudah bangkit, membawa mereka pada pengharapan. Dia memberikan pengharapan kepada murid-murid yang lain, pada saudara-saudara yang lain, dan menceritakan kebangkitan Tuhan. Kalau kita boleh jujur, pergumulan kita memilih suara tadi. Berangkat ya enggak ke gereja. Saat kita berusaha untuk taat, menuruti firman Tuhan yang hidup, mendengar suaranya, aduh kalau aku enggak nurut firman Tuhan gimana nanti celaka hidupku. Di saat kita menuruti dan kita berusaha melakukannya, yang timbul rasa kesal, kita merasa berat dan melelahkan. Aduh, mengampuni lagi. Aduh, mengasihi lagi. Orang kayak gini kok dikasihi. Orang kayak gini kok diampuni. Kesal.
Kita taat, tapi hati kita suram. Kita rajin, tapi hati kita merasa capek untuk melakukan itu. Jika kita adalah orang yang demikian, maka poin ketiga akan menolong kita. Bagaimana supaya kita bisa melakukan langkah kita untuk mengikuti Tuhan yang hidup. Dan juga membawa kita mendengar suaranya firman yang hidup itu. Bagaimana kita bisa melihat bahwa meskipun kita taat, tapi hati kita penuh rasa pesimis dan keraguan. Kita mengandalkan diri sendiri tapi kita datang ke gereja, kita enggak berharap kepada Tuhan. Kita taat tapi hati kita berbeda, di dalam berbeda sekali. Lalu apa yang menolong kita? Kuasa kebangkitan atau saat kita menghidupi firman Tuhan, menghidupi kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitannya selalu mencari yang terlemah. Perhatikan ayat yang ke-10 sampai ke-12. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya pada perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Di ayat ini kita melihat bahwa perempuan-perempuan tadi yang gak ada namanya, kali ini ada namanya. Siapa mereka? Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Kalau Bapak Saudara melihat dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ini kitab Injil yang menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Sama seperti kayak berita A, lalu ada TV1, TV2, TV3, TV4. Semuanya berbeda sudut pandangnya. Tapi di keempat kitab Injil ini, di peristiwa kebangkitan ada satu kesamaan. Mereka menyebutkan perempuanlah yang pertama kali berjumpa, menerima kabar kebangkitan Tuhan. Wanita pada zaman kuno adalah pihak atau kaum yang tidak didengarkan, rendah dan nggak boleh melakukan sesuatu hal yang besar. Para perempuan kalau ada kasus, kalau ada perkara, kesaksian perempuan nggak bisa dihitung sebagai kebenaran. Karena perempuan itu tidak dianggap, perempuan itu terbelakang. Bahkan kalau kita tahu dalam budaya Yahudi pada waktu itu, orang tua itu paling seneng kalau yang lahir anaknya itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan itu rasanya kecewa, tapi kalau anaknya laki-laki, senengnya bukan main. Mungkin beberapa dari kita masih mempercayai budaya ini. Tapi hal ini menjelaskan bahwa perempuan yang dicatatkan di sini adalah orang-orang yang lemah. Inilah skema dari anugerah Allah. Kalau saya menuangkan air pada bidang yang miring, saya menuangkan air dari atas, maka air ini akan turun ke bawah. Sampai yang paling bawah menemui tingkat yang paling rendah. Anugerah Allah selalu mencari yang terlemah. Anugerah Allah selalu mendatangi yang paling lemah. Inilah kenapa para perempuan disebutkan di sini dan keempat kitab Injil sepakat bahwa perempuan ini adalah yang menerima kabar kebangkitan Yesus. Dan bukan hanya perempuan. Kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, ada satu nama yang disebutkan di ayat 12, yaitu Petrus. Siapa Petrus? Minggu yang lalu kita sama-sama udah belajar. Dia orang yang gagal. Dia menyangkal Yesus. Orang yang gak bisa dibanggakan, yang sok kuat, sok berani ngomongnya besar, ya ini Petrus. Tapi Petrus menerima
kabar kebangkitan itu. Dan menarik, dia cepat-cepat pergi ke kubur, langkahnya cepat, tidak berlambat-lambat. Siapa yang paling berdosa, dialah yang larinya paling cepat. Siapa yang menyadari dosanya paling besar, dialah yang paling bersukacita. Saya ulangi, yang menyadari dosanya paling besar, dialah yang mendapati sukacitanya paling besar. Inilah kenapa kuasa kebangkitan, anugerah Allah mendatangi yang terlemah. Mencari orang-orang yang tidak dianggap yang gagal. Ketika kita tidak bisa mengikuti Tuhan yang hidup. Ketika kita tidak mampu mendengar firman-Nya yang hidup. Anugerah Allah bekerja buat kita yang lemah. Kenapa? Supaya kita bukan membanggakan diri. Kalau misalnya nih Mbak Sarah, saya ini suka cabang olahraga yang mungkin gampang dimengerti adalah sepak bola lah. Saya mengikuti pertandingan, hitunglah Piala Dunia. Saya bermain bersama timnas Indonesia, ditambah naturalisasi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi mungkin, Mbappe atau siapapun yang paling top. Kira-kira bisa menang pertandingan enggak? Bisa, karena bersama dengan orang-orang yang kemampuannya itu cukup hebat dalam sepak bola. Tetapi kalau saya ikut pertandingan sepak bola yang main, mohon maaf, Mas Lile, Aldo gitu kan. Lalu mungkin Mas Tono, Mas Eli, kira-kira menang enggak? Inilah kenapa anugerah Allah bekerja. Supaya kita itu enggak membanggakan diri. Kita itu paling bisa kok menyombongkan diri. Enggak punya apapun bisa nyombongin diri. Dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tapi kita diingatkan bahwa Tuhan datang, bangkit dan menang bukan untuk orang yang kuat. Bukan untuk orang yang perkasa, bukan. Tapi untuk orang-orang yang lemah. Untuk orang yang taat tapi hatinya suram. Untuk kita yang seringkali kesel harus mengasihi orang lagi. Yang seringkali merasa berat untuk mengampuni orang. Yang seringkali merasa lelah, aduh ke gereja lagi. Seolah-olah kita taat, hati kita suram. Kita tidak sepenuhnya cinta akan Tuhan. Kita terpaksa mengikuti Tuhan. Dan kita menganggap Tuhan itu mati. Kita nggak mau berharap kepadanya, kita nggak mau berserah kepadanya. Alih-alih berdoa, baca firman aja enggak mungkin. Tapi dia datang, dia bangkit untuk kita yang lemah. Seperti 1 Korintus bilang, dia memilih yang hina dan bodoh supaya kita bisa bermegah kepada dia. Supaya kita tidak bermegah pada kekuatan kita sendiri. Supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak punya bahan bahwa iya ini semua karena aku. Coba kalau aku nggak melakukan ini, nggak melakukan itu. Coba kalau saya nggak kerjakan ini. Bener toh, aku kan udah bilang dulu, aku udah ngomong. Aduh. Bisa, si paling bisa sombong. Si paling bisa membanggakan diri. Dan ini anugerah Tuhan datang kepada kita. Bagaimana kita bisa menghidupi kuasa kebangkitannya yang hidup dengan melihat kita orang berdosa. Dia datang kepada kita, dia mencari kita, dia mendatangi kita, memberikan kemenangan atas maut. Mari kita tutup Alkitab kita. Tuhan, mungkin kalau boleh mengaku kami adalah orang-orang yang rajin, datang ibadah tepat waktu, persentase hadir dalam ibadah sebulan tuh persentasenya mungkin hampir 100%. Kami orang-orang taat sama peraturan. Kami takut Tuhan. Tapi kalau kami melihat dalam hati kami Tuhan, sebenarnya sungguh suram. Kami kesal dengan segala peraturan tersebut, terpaksa melakukannya, jengkel, atau mungkin hati kami penuh dengan kesuraman. Kami tahu apa itu mengasihi,
tapi berat untuk melakukannya. Bahkan enggan, bahkan menolak untuk mengampuni orang. Kami melakukan ketaatan, tapi gak berharap kepada Tuhan. Kami datang ke gereja, tapi sama seperti perempuan tadi, bertemu dengan Tuhan yang mati. Tuhan yang gak bisa lakukan apa-apa. Makanya kita gak berharap sama Tuhan. Makanya kita gak berdoa kepada Tuhan. Makanya kita tidak berserah kepada Tuhan. Ataupun kalau kita melakukan semua disiplin rohani, kita melakukannya dengan perasaan yang terpaksa. Perasaan yang capek, melelahkan, berat. Seolah-olah kebangkitan Tuhan tidak membawa sukacita. Kita tidak menghidupi kemenangan yang Kristus lakukan buat kita semua. Kita punya cara untuk menghibur hati kita di luar Kristus. Karena kita menganggap Tuhan itu mati. Cara kita mendapat sukacita mungkin lewat uang. Karena kita memahami Tuhan gak sanggup ngasih sukacita. Uanglah yang ngasih sukacita. Tanpa sadar kita memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang mati. Kita gak percaya sukacita yang Dia berikan. Kita nggak percaya pengharapan yang Dia sediakan. Bahkan kita tidak menerima damai sejahtera. Kita menolaknya. Kita lebih damai kalau semuanya kita bisa pegang dan kontrol. Kita lebih damai kalau semuanya kita bisa atur. Kita lebih yakin dengan kekuatan kita sendiri dan tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini menjelaskan, seringkali kami taat kepadamu, tapi hati kami lebih ingin berjumpa dengan Tuhan yang mati daripada Tuhan yang hidup. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara firman yang hidup. Suara yang mengubahkan kami. Suara yang menghidupkan kami. Suara yang mengingatkan kami akan semua firman-firman-Mu. Tuhan yang hidup juga bersuara lewat firman-Nya yang hidup di dalam setiap aspek hidupku. Ketika aku bekerja, kalau aku menjumpai sebuah ketidakbenaran, aku melakukannya karena aku mendengar bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhanku. Karena aku mendengar bahwa hidupku tidak boleh berharap pada sesuatu yang bisa dimakan ngengat dan rayap, yang bisa dicuri oleh pencuri. Aku hanya bisa berharap hanya kepada Tuhan. Maka itulah yang menolong kita punya langkah untuk menuruti firman yang hidup. Tolong kami Tuhan untuk mengingat semua perkataan firman-Mu. Dan kalaupun kami mendengarnya Tuhan, tuntun langkah kami untuk menurutinya. Dan inilah kami Tuhan, dengan segala kelemahan dan kerapuan kami. Kami gak mampu Tuhan, kami berat melakukan ini semua. Seringkali kami hanya melakukan rutinitas. Kami datang ke gereja, tapi gak ada pengharapan. Kami nunggu gimana supaya pujiannya bisa nyenengin hati. Gimana bisa firman-Nya memotivasi hidup. Kami gak nunggu firman, kami nunggu sesuatu yang menyenangkan hati kami. Karena kami menganggap bahwa Tuhan sudah mati. Aku butuh sesuatu yang lain yang bisa menghidupkan harapanku. Bukan Tuhan yang kita harapkan, tapi dunia yang kita harapkan. Tanpa sadar kita taat dengan mengikuti Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang hidup. Tapi inilah kami dengan segala kelemahan dan kerapuan kami. Kami layaknya perempuan yang tidak dianggap, dihina dan terbelakang mungkin. Kami layaknya Petrus yang selalu merasa kuat, selalu sok kuat, ngomongnya besar tapi langkahnya nol. Inilah kami orang-orang gagal. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami bersyukur anugerah-Mu selalu mendatangi siapa yang lemah, siapa yang berdosa, siapa yang menyadari dosanya. Supaya kami bisa bermegah hanya di dalam Engkau. Supaya sukacita dan pengharapan kami hanyalah kepada Engkau, Tuhan yang hidup. Tuhan, Engkau bukan hanya mati buat dosa-dosaku, tapi Engkau juga hidup. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau bangkit. Dan itulah pengharapan kami. Itulah yang membuat iman kami tidak sia-sia. Bahwa kami punya pengharapan di dalam Yesus.
Kalau kami berjumpa dengan sesuatu yang tidak cocok, tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak kami harapkan, kami harus ingat, Tuhanku hidup. Dia tidak mati. Aku bisa berharap kepadanya. Aku bisa menikmati penyertaannya. Aku bisa memikul kuk bersama-sama dengan dia. Dia tidak mati. Dia bersama-sama dengan aku. Dia pasti menolongku. Tuhanku hidup. Dan dia menguatkan dan menolong aku. Hambamu berdoa buat setiap kami. Beberapa dari kami mungkin dalam keadaan yang sama seperti perempuan ini. Sedang duduk di gereja tapi gak punya pengharapan. Kami gak tahu masa depan. Kami bingung menghadapi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kami gak tahu Tuhan. Tapi biarlah kami melihat bahwa Tuhan kami hidup, bukan Tuhan yang mati. Dengan mengingat semua firman-Mu. Dengan mengingat semua janji-Mu. Kalau kami melihat kesulitan, kengerian dalam hidup kami, apa yang harus kami dengarkan? Bukan suara hati yang membawa kami jauh kepada Engkau, tapi suara firman-Mu yang menghidupkan pengharapan dalam kami Tuhan. Engkau sungguh-sungguh hidup, Engkau sungguh-sungguh beserta dengan kami, Engkau sungguh-sungguh menuntun langkah hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa berharap kepada-Mu, Allah yang bangkit, menang, dan berkuasa dalam hidup kami. Hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat-Mu di dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami bukan hanya sekedar menjadi taat, tapi kami tidak menghidupi kebangkitan Yesus. Biarlah kami tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan kami mengikut Dia yang bangkit, Dia yang hidup, dan kami mengikut Dia yang berfirman pada hidup kami. Inilah yang menolong kami untuk melihat bahwa di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Di dalam ketidakmampuan kami, pengharapan-Mu lah yang membangkitkan kami. Di dalam semua kehinaan dan kepapaan kami Tuhan, kami melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Inilah kami Tuhan, berserah pada tangan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu juga berbicara dalam hati kami. Kami menyerahkan Roh Kudus yang boleh berfirman jauh lebih jelas, jauh lebih keras dalam hati dan hidup kami. Mengarahkan langkah kami dan hidup kami kepada Engkau yang hidup. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.